Adam kali ini, tapi Baby udah mulai diharas rame-rame, tapi udah ada Renvi di arah depan mencoba untuk mengganggu seorang Vini yang udah sekali maut, dan first blood kan didapatkan, dan tentu saja first blood pertama untuk Geekfam ID dari seorang Freeze. Yap, dan ternyata untuk junglernya itu Lunox loh, Om. Betul, Lunox jungler ya. Makanya tadi aku bilang tapi kalau kita lihat dari Lunox jungler juga, ketika dia berusaha untuk ngambil purple buff-nya, lama banget loh. Lama banget tadi. Lama. Harus Serius, dibantu, lama, harus dibantu. Starlight Pulse terus-terusan dia tuh. Sampai habis mana kayak. Sementara Clay di bagian tengah kita lihat tadi mencoba untuk mengganggu dengan Popolen Kupa yang dia milikin. Kadavin juga udah mulai hadir. Breeze-nya maju ke bagian depan. Ada Adam juga yang mungkin masih berada di tempat yang berbeda dan sekarang udah mulai masuk ke bagian tengah. Santai dulu. Renvi dengan cowoknya harus pulang untuk kali ini. Yes, dan kita lihat juga Clay kali ini dengan Popolen Kupanya. Ini menarik banget ya, combo antara Popol Kupa dan juga Rafaela. Ini benar-benar mengganggu sebenar-benarnya di atas kertas. Tapi kita masih melihat di menit masuk kedua ini masih belum kelihatan pergerakan dari antara Vin dan juga Clay, karena dari seorang Albert juga harus memiliki pundi-pundi gold yang cukup banyak nanti. Iya, gue suka respons dari Araki Hoshi sih. Ketika mereka melihat, oke, ada jungler Lunox, tahu respons mereka apa? Ada Parsha juga, tough boots. Semuanya langsung beli tough boots, gak pakai lama. Semuanya kompak ya mereka, Om ya. Kayak beli di toko yang sama tuh semua itu kayak itu. Bang, beli tahu sepatu ini bang 5. Tapi memang selain untuk Baby ada Freeze juga. Tapi kita lihat juga Renvi kali ini garis depan. Masih ada flicker dari seorang Clay-nya masih bisa mundur. Ada Fire Missile dikeluarkan. Tapi hanya untuk mengusir dari teman-teman Geekfam, karena Turtle yang pertama sudah mulai hadir di tengah-tengah lane of down. Turtle-nya udah mulai hadir sekarang. Renvi yang mundur ke bagian belakang. Pedresek udah dikeluarkan juga. Alex Top Blue kali ini pun langsung aja memotong jalannya. Sementara Turtle kali ini berhasil diambil langsung oleh Lunox. Lunox sedikit lagi happy tersisa, tapi Lunox yang berhasil langsung dibablas begitu aja. Double kill berhasil langsung diambil oleh Albert. Dia menggunakan Granger. Namun untuk kali ini udah ada lagi purple bar yang begitu terbuka lebar. Ada Dylan, satu lagi Emo Pendant yang berhasil langsung menarik di gorengannya di bagian depan. Sedikit lagi happy tersisa dari Dylan. Dylan mundur ke bagian belakang. Cuman untuk kali ini Renvi berhasil mendapatkan Albert, dan Albert pun harus menemukan dengan kematian yang dia dapatkan. Sementara Clay harus kabur, dibalaskan lagi oleh Geekfam ID. Gila, ini pertarungan yang benar-benar jual beli serangan. Mereka udah coba dapetin objektif milik seorang Baby di area bawah. Kali ini Knife for Nine-nya benar-benar on point ke arah seorang export milik teman-teman RRQ Hoshi R7. Harus menunggu sampai 5 detik kemudian, karena Geekfam udah unggul dari segi aspek network, bahkan dari jumlah point killnya. Walaupun tadi sebenarnya di peperangan tadi Baby bagus banget ya, dia sempat mundur tapi walaupun harus terpikos. Sementara itu Clay kali ini nggak bakal bisa kemana-mana. Ada Feather Eye Strike-nya masih bisa menyelamatkan diri dari seorang Freeze. Wings by Wings Rhapsody yang benar-benar iramanya masuk ke dalam tubuh Renvi, belum bisa membuat Renvi tersungkur, Pak Pulung. Iya, tadi itu sedikit bernafsu nggak sih Om untuk ngambil ke arah para pelubangnya, Om? Seharusnya iya sih ya. Dan kita lihat dulu untuk item appreciation atau item in-game mereka sekarang ada 4 tough boots dan 1 buah demon shoes yang sudah diamankan oleh RRQ Hoshi. Dan kali ini juga, apakah item defense yang pertama kali bakal di-build oleh teman-teman RRQ Hoshi, sedangkan Geekfam tadi dengan jungler Lunox mereka di sini tetap dengan item build yang sama kalau kita lihat loh ya, Clock of Destiny ke Lightning Transcend nantinya. Yoi, itu dia item-item yang udah diambil. Tinggal bagaimana tadi RRQ juga, mereka sudah punya momentumnya, mereka hanya tinggal mengatur bagaimana titik kesabarannya aja lagi. Di saat tadi mereka memaksakan maju ke arah purple buff yang dimiliki oleh Geekfam, bukan main tadi Dylan-nya Emo Pendant kena semua, satu area, satu kecamatan ditarik loh. Iya, itu pas banget sih, dan itulah kartu as dari Ruby juga bisa bermain sisi yang sangat-sangat luas sekali. Tapi apakah di sini dari RRQ mereka akan bisa mengamankan Lord-nya dan masih bisa di-secure ternyata loh. Iya, untuk turtle-nya berhasil langsung diambil. Weh, Renvi-nya hilang untuk kali ini, Gio.
Ya, bahkan Albert tadi mendapatkan satu lagi poin killnya. Dan ini mencoba mengejar ke arah seorang Benedetta-nya di area atas. Atau mencoba untuk mengclearing atau bahkan ganking. Karena 4 pemain dari RRQ Aussie udah menutup gerbang jalan dari Adam. Udah ada Skylar di area belakang. Bahkan sudah ada Finn dan juga Clay kali ini. Knife for a Nine yang dikeluarkan untuk seorang Adam aja. Tapi Adam masih bisa selamat ke area belakang. Karena mobilitas yang sangat tinggi dari Benedetta yang kita sudah tahu. Tapi ini juga kerugian besar di area bawah. Outer turret, Philip RRQ udah mulai digerontokkan, tapi Way of Dragon karena seorang Clay Feather Ice Strike juga menjadi combo-combo yang sangat baik kali. Oliver Tyson memasuk kali ini karena seorang Skylar masih mundur lagi ke arah belakang. Finn jadi target berikutnya, tapi penyelamatan dilakukan. Kita lihat tadi Sansinti, jejar Jessica Iskandar ke seorang Dylan, belum bisa menemukan siapa-siapa di area mid. War yang cukup mengerikan, semua source piece ultimate sudah keluar, tapi tidak ada yang tumbang satupun. Iya loh, berapa source kill loh itu tadi keluar semuanya Om Awa, nggak ada yang tumbang loh. Betul, dan sayang sekali seperti tadi Skylar dia kehabisan dari mana poolnya. Tadi kalau kita lihat Skylar sempat berada di samping dari Parsha, jadi dia udah side by side-nya, cuman memang lagi dalam kondisi nggak prima banget untuk mana poolnya, jadi harus di hold, harus nahan dikit dan di flick ke bagian belakang dulu. Dan ya ini dia kembali lagi kalau kita lihat memang dari gignya agak sedikit diganggu terus-terusan ya untuk farming jungle-nya karena memang cukup makan waktu gitu loh untuk Lunox kalau dia mau melakukan solo ke arah dari jungle minion. Yoi, Renfinya ke gap di bagian tengah, Rhapsody-nya mulai digigitin, itu dia punggungnya udah mulai dicakar-cakar, tapi mendadak untuk kali maju lagi ke bagian depan, emang pendetnya berhasil untuk mendapatkan populen pupa, nggak ada follow up damage, mundur lagi semuanya, malah ditembakin Ruby-nya, Sakratul Maut hanya sisa 1 bar HP yang dia miliki loh. Apalagi Turtle yang kedua sudah mulai hadir lagi di tengah-tengah Land of Down. Pastinya ini teman-teman RRQ ini juga GFM ID bakal segera meluncur masuk ke arah Turtle. Lihat, sudah ada Finn dan juga Renvi di area rawa-rawa. Bahkan Albert sudah melakukan poke-nya ke arah sebuah Turtle di sana. Udah tinggal sedikit lagi SP dari Turtle yang tanpa ada gangguan dari GFM ID. Langsung di-push lagi, mendapatkan tekanan lagi, santai lagi di bagian atas. Udah ada satu belian order, cuman backupan udah mulai muncul. Sementara itu, Aimo Pendant tadi berhasil menarikan langsung ke arah Elisnya. Elis dimasukin ke dalam medan target, sementara di bagian belakang ada backupan. Feather Ice Strike gagal untuk memberikan sebuah tembakan ataupun tetesan ke arah pemain RRQ karena Elisnya masih bisa pergi dari area tersebut. Kyo dan juga mau. Tapi adalah Insanity yang masuk ke area turret milik teman-teman GFM, bahkan merupakan 1 orang dari Albert yang mendapatkan 1 poin kill. Kali ini Dylan harus dalam masalah. Adam kali ini masih mencoba untuk mundur. Udah ada Rhapsody yang belum terkoneksi siapa-siapa, tapi Skylar datang sangat tepat waktu walaupun dia harus dilumbangkan oleh seorang baby. Tapi belum ada Wave Dragon kali ini yang benar-benar terkonek, dibiarkan begitu saja Albertnya. Bahkan baby kali ini harus bersusah payah, bahkan ada Feather Ice Strike yang di pop up weeks by weeks yang nggak bisa menyelamatkan dirinya dari kematian. Bahkan Albert dapatkan 1 lagi debutnya. Ini benar-benar nggak bakal bisa gerak dari GFM ID. Yap, itu dia Om Wawa. Waduh. Iya, kita bisa melihat bagaimana setup yang dilakukan oleh RRQ Hoshi yang sangat-sangat rapi sekali tadi ya. Mereka nggak cuman menyerang dari sisi depan, tapi mereka masuk juga melewati bagian sisi kanan, yaitu melewati arah dari purple buff-nya. Dan untuk itemnya sendiri ada War Axe dan juga Endless Battle yang bisa jadi sebentar lagi kita akan melihat Blade of Despair yang diamankan oleh Albert. Dan tahan dulu sebentar karena di bottom lane-nya ini loh, apa yang terjadi sekarang? Sedikit lagi loh, masih bisa kabur loh itu cowoknya. Coba aja tadi dia mau mengeluarkan juga Lasting Sanity-nya, kayaknya bakal kelar tuh ya. Cuma kayaknya masih ditahan aja karena itu hanyalah seorang Renvi gitu kan Om. Masih banyak lagi target-target mereka. Mungkin mereka akan mengambil dulu ke arah core-nya daripada tank dari tim GFM ID. Bahkan kalau kita lihat Lordnya sudah muncul tengah-tengah Land of Down. Good morning Sunshine. Dan juga RRQ Aussie sebelum mengarahkan diri ke Lord, mereka udah mendapatkan inner turret di area bawah. Ini benar-benar objektif play yang dilakukan oleh RRQ Aussie sangat baik. Tapi kita lihat R7 berada di garis depan. Renvi-nya masih mencoba untuk memberikan vision juga, masih memberikan badannya untuk dipukul-pukulin karena dia tahu dia ini sebagai tank harus mencoba untuk mengambil inisiasi, apalagi Lordnya udah mulai dipok oleh RRQ Aussie. Sedangkan di area atas GFM ID Adam mencoba untuk mendapatkan 1 objektif yang lain. Benar-benar. Yap, dan gitu. juga dari
dari RRQ mereka nggak bakal ngebiarin objektifnya itu bisa dengan mudah didapetin sama Adam karena ada pertukaran yang dilakukan oleh Skylar juga yang berada di top lane. Jadi jual beli untuk sementara waktu ini adalah buying time dari Geek Fam agar mereka bisa menstabilkan diri untuk bisa fight ahead lagi dengan RRQ Hoshi. Oke, Lordnya sekarang nggak ada kontes nih harusnya nih, cuman Chow kayaknya udah set up posisi dari belakang tuh. Gua pantengin dulu nyolek Lord, gua sikat dari belakang. Lunox-nya udah sampai ke tahap mana tadi itemization yang dia berikan ataupun yang udah berhasil dia kumpulkan. Purple buff masih dia miliki. R7 melihat dari dalam rumputan langsung disikat aja di Darknik yang dia milikin. Popolen Kupa udah mulai hadir juga, 3 orang terlihat dari arah Yoshi. Ada 4 orang sekarang. Albert pun mulai mengambil posisinya, belum mencolek ke arah Lord Kyo. Ya masih coba sabar dulu karena kalau misalnya terlalu gegabah ini nggak baik banget, apalagi Renvi yang memimpin dan juga seorang Clay yang akan mencoba memberikan penetrasi ke arah Kyoshi ataupun juga dari Geek Fam. Tapi Lordnya udah mulai di pop up, udah Feather Eye Strike tadi dari seorang Parsianya, coba untuk memukul mundur teman-teman dari Kyoshi dan tanpa ada gangguan dan setup yang baik kali ini teman-teman dari Kyoshi mencoba masuk langsung sanitinya dikeluarkan. Freeze udah gak bakal bisa kemana-mana. Adam kali ini ke final blow mencoba untuk mengusir mundur pemain-pemain dari Kyoshi, tapi Adam memang bisa mundur dengan Level 9, tapi ada Clay yang menjemput. Sementara itu Dylan nggak bisa lagi bertahan lebih lama karena ada Skylar di depan sana juga dengan sebuah Trencheon menyelamatkan dirinya dengan freestyle dulu bos. Berhasil loh tadi mereka memberikan tekanan lagi. Lordnya juga masih jalan santai, masih ditunggu juga oleh pemain Araki, di mana mereka sekarang udah masuk ataupun tepat berada di depan inhibitor turret yang dimiliki oleh pemain Geek Fam. Ini menit ke-11, belum begitu lama permainan. Kalau ini pun bisa dibantai mereka untuk bisa langsung dimenangkan, di-convert menjadi poin kedua untuk Araki Hoshi. Berarti game kedua itu akan selesai untuk kali ini. Ada perpindahan posisi lagi dari Skylar, langsung aja melemparkan flying block ke atas, tapi belum ada teleportasi yang dia lakukan, dilemparin masuk ke dalam area pertahanan. Inhibitor turretnya masih aman, Lordnya udah mulai hadir di bagian bawah, tapi mereka berkumpul di bagian tengah dan juga di bagian atas. Sekarang udah mulai lagi bergerak maju ataupun naik. Sementara itu di bagian bawah ada Popolen Kupa dan juga Lord yang udah berhasil untuk mendapatkan satu inhibitor turret. Mundur lagi ke bagian belakang, Feather Eye Strike langsung dikeluarkan, tapi nggak ada orang yang berada di dalam lingkaran dari Feather Eye Strike tersebut, Kyo. Yes, Lordnya udah masih melenggang-lenggong masuk ke area base, tapi bisa diamankan begitu saja oleh Geek Fam ID. Mereka harus berjuang sangat ekstra. Mereka punya freeze tentunya dengan Feather Eye Strike yang bisa memukul mundur teman-teman RRQ Hoshi. Tapi final blow kali ini untuk clearing minion dari seorang Adam. Last Insanity-nya hampir saja menemukan freeze, tapi ada sebuah I'm offended dari Dylan membuat R7 gak punya lagi immortal, tapi dia punya sebuah berkar armor. Dan kita lihat R7 dijemput dengan sangat baiknya. Sementara itu Skylar seperti masih mau mencoba untuk memajukan cita-cita minion di area bawahnya dan juga di area mid. Berkumpul semua pemain-pemain dari Big Pep. Tapi lihat sebuah bloodshot yang masuk mendapatkan satu poin ke arah Baby. Masih ada flicker juga. Freeze gak mungkin bisa selamat. Double kill kali ini diamankan oleh seorang Skylar. Amo Vended juga, final bow juga dikeluarkan. Sebuah way of dragon ke arah Albert gak bisa dipungkiri. Ini benar-benar kemenangan yang di depan mata untuk RRQ Hoshi. Sedangkan Adam kali ini head to head dengan R7. Ternyata Clay menjemput dengan sangat baiknya Papulung. Wow, terlalu bernafsu tadi kayaknya ya satu pemain dari Geek Fam ID. Sementara itu di bagian tengah kita lihat Dylan ya dengan Emma Fender yang dimiliki berhasil untuk menarik langsung masuk Ranger ke dalam dari inhibitor turret. Walaupun yang di tengah masih bisa mereka pertahankan, nggak begitu banyak darah yang dimiliki oleh masing-masing player dari Geek Fam ID. Bagusnya mereka masih bisa menahan pergerakan dari RRQ Hoshi loh, Mawah. Yes, tapi seberapa lama mereka bisa bertahan itu adalah pertanyaan kita sekarang loh, karena mereka dibombardir terus-terusan dari RRQ Hoshi yang bahkan langsung leading goldnya sampai dengan 11.000 dan dari item buildnya juga di sini. RRQ Hoshi mereka ngelit dengan sangat jauh sekali. Lihat item dari Albert saja, item terakhirnya bisa jadi adalah immortality untuk menjaga diri, untuk berjaga-jaga saja. Dan R7 dengan X-Borg dia ini luar biasa, bahkan membuka space yang sangat banyak sekali buat teman-teman yang lain yang berada di bagian belakang untuk memberikan follow up damage. Last Insanity aja udah kasih damage yang lumayan, apalagi di follow up dikombokan dengan teman-teman yang lain. Skylar tadi yang sangat pas banget dengan flowing butt-nya langsung nempel di bagian belakang atau backliner milik pemain Geek Fam. Sedangkan dari Geek Fam mereka yang sangat mengandalkan Lunox sekarang. Coba kita cek dari item dari Lunox sendiri, Clock of Destiny, Lightning dan juga ada
Genius One di sana. Masih kurang begitu banyak. Satu, damage-nya bisa jadi yes besar, tapi burst damage-nya apakah bisa nembusin defense dari Arkehozi yang memang di cover banyak orang. Karena kita tahu Lunox sebagai jungler memang sakit, tapi HP pool-nya ini dia. Masalah dari health pool sendiri dari si Lunox, apa yang bisa dilakukan oleh dia. Yap. Itu di bawah juga coba lihat Benedetta-nya udah ngambil posisi tuh. Tapi di tengah ada Way of Dragon yang dikeluarkan, namun dibalaskan juga dengan satu last insanity. Sedikit lagi darah tersisa dari Renvi-nya. Renvi langsung mundur. Ada Purple Buff yang udah akan langsung diamankan juga oleh pemain dari Arkehozi. Finn di bawah. Jempol-jempolnya udah langsung nongol di bagian atas kepalanya. Ada Clay di dalam rumputan, langsung digigit aja. Adam yang kau mau pergi kemana, karena sekarang masuk ke dalam tengah-tengah dari pemain Arkehozi. Hilang sudah. Hilang. Gila, 1 Nggak bisa lawan lagi. 5. Berat banget untuk mencoba bertahan seorang Adam. Bahkan sebenarnya tadi jempol itu mungkin mengisyaratkan bahwa bagus lu coba nge-push ke area bawah. Bagus lu ngerepotin gua lu ya. Itu gua bantai lu sekarang. Tapi sementara itu di area atas, Lord yang sudah enhance sudah masuk melan, tapi pasti udah ada R7 tentunya membuka jalan bagi Lordnya. Di sisi lain sudah Way of Dragon karena seorang Albert. Ini sebuah offside yang dilakukan oleh Albert kali ini. Tapi sementara itu dibalas dengan adanya Baby yang harus tumbang di tangan seorang R7. Dengan manisnya ada Fire Missile-nya. Coba untuk memukul mundur, tapi Renvi udah gak punya Way of Dragon lagi. Lordnya udah mulai masuk, tapi lihat Skylar membuat Freeze gak bakal bisa bertahan lebih lama kalau dia gak pulang. Sementara itu Last Insanity sampai dengan flickernya membuat seorang Parsial yang harus tumbang. Dan base terakhir, base yang menentukan Arkehozi memenangkan game ini 2-0 tanpa balas.